Indonesia adalah fenomena yang unik. Kita adalah salah satu negara dengan tingkat kepercayaan kepada Tuhan tertinggi di dunia. Tapi di sisi lain, kita masih bergelut dengan korupsi yang gak habis-habis, kualitas pendidikan yang jalan di tempat, dan kedisiplinan sosial yang rendah. Ada orang yang bilang, negara ini gak bakal maju kalau rakyatnya masih mabok agama. Kalimat ini tajam, pedas, dan seringkali bikin kita marah. Tapi sebelum kita emosi, mari kita bedah pelan-pelan, bukan agamanya yang salah. Karena kalau kita lihat sejarah, agama justru adalah bensin bagi mesin peradaban. Masalahnya adalah banyak dari kita yang sedang mabok, bukan sedang beragama dengan sadar. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian mabok agama. Nah, pengertian mabok itu sendiri artinya kehilangan kesadaran. Orang yang mabok itu nggak bisa melihat realitas dengan jernih. Dalam konteks ini, mabok agama terjadi ketika simbol, ritual, dan jargon agama dipakai hanya sebagai pelarian dari tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi. Contohnya, coba perhatikan kalau ada bencana yang sebenarnya bisa dicegah secara saintifik. Banjir tahunan misalnya. Alih-alih mengevaluasi sistem drainase atau tata kota, narasi yang muncul seringkali hanya ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa bersabar dan berdoa. Berdoa itu wajib, sabar itu mulia. Tapi kalau doa dijadikan alasan untuk tidak memperbaiki pompa air, itu namanya mabok. Kita menggunakan Tuhan sebagai tameng untuk menutupi kemalasan dan ketidakmampuan kita mengelola bumi. Padahal, bukankah kita ditugaskan sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi? Pengelola itu tugasnya memperbaiki sistem, bukan cuma menonton kehancuran sambil komat kamit tanpa aksi. Kenapa fenomena mabok agama ini bisa langgeng di Indonesia? Ada beberapa akar masalah yang harus kita akui. Yang pertama, pendidikan yang dogmatis. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan agama dengan cara menghafal, bukan memahami esensi. Kita diajarkan apa yang harus dilakukan, tapi jarang diajak berpikir kenapa itu harus dilakukan. Akibatnya, beragama jadi rutinitas mekanis. Kita jadi robot ritual. Kita tahu cara sujud yang benar, tapi kita nggak tahu cara memperlakukan tetangga atau bawahan dengan adil sesuai nilai agama tersebut. Yang kedua, agama sebagai obat penenang. Secara sosiologis, ketika hidup terasa sulit dan keadilan susah dicari, orang cenderung lari ke agama, tapi larinya salah arah. Bukannya menjadikan agama sebagai api semangat untuk mengubah nasib, banyak orang justru menggunakannya sebagai obat tidur. Kayak misalnya ada kalimat, nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Narasi ini berbahaya karena mematikan ambisi untuk berinovasi dan berkompetisi secara global. Padahal, bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa mandiri secara ekonomi agar tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Yang ketiga, eksploitasi pedagang agama. Kita harus jujur, agama adalah komoditas yang sangat laku di sini. Ada oknum-oknum yang sengaja memelihara pemikiran sempit rakyat demi kepentingan kekuasaan. Mereka membenturkan sentimen iman agar kita sibuk bertengkar soal hal-hal remeh, sehingga kita tidak sempat menuntut hak kita atas pendidikan yang berkualitas atau kesehatan yang murah. Lalu, apakah agama adalah penghalang untuk maju bagi sebuah negara? Sama sekali bukan, justru sebaliknya. Sejarah membuktikan bahwa tanpa nilai spiritual, kemajuan sebuah bangsa akan kehilangan jiwanya dan hancur karena keserakahan. Agar kita tidak bicara teori saja, mari kita lihat dua sosok besar yang membuktikan bahwa iman yang kuat justru melahirkan ilmu pengetahuan yang mengubah dunia. Sosok itu bernama Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. Pertama, kita akan bahas soal Al-Khawarizmi. Ia yang bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dunia mengenalnya sebagai Bapak Aljabar dan pencetus algoritma. Tapi tahukah kalian apa motivasi utama dia menulis buku-buku matematika tersebut? Dalam pembukaan bukunya, Al-Khawarizmi secara spesifik menulis bahwa tujuannya mengembangkan aljabar adalah untuk memberikan solusi praktis atas perintah-perintah Tuhan dalam agama Islam. Kayak contohnya hukum waris. Al-Khawarizmi ingin menciptakan sistem hitung yang akurat agar pembagian harta warisan yang rumit dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan adil dan tanpa kesalahan. Dan contoh yang kedua, soal geografi dan arah kiblat. Dia memimpin proyek besar untuk memetakan dunia
dan menentukan koordinat tempat-tempat penting demi akurasi arah kiblat dan waktu sholat bagi umat muslim yang wilayahnya semakin luas. Bagi Al-Khawarizmi, matematika adalah ibadah. Dia menggunakan akalnya untuk menyempurnakan pelaksanaan perintah agama. Dia bekerja keras menciptakan angka 0 dan sistem desimal agar peradaban manusia bisa menghitung dengan lebih mudah. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Sina, atau orang barat menyebutnya Avicenna. Karyanya The Canon of Medicine menjadi buku standar kedokteran di seluruh universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ibnu Sina adalah seorang penghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Pandangan dunianya dibentuk oleh keyakinan bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna dan harus dijaga. Dia tidak hanya berdoa saat ada orang sakit, dia melakukan observasi klinis, menemukan sifat menular dari penyakit infeksi, dan memperkenalkan metode karantina untuk membatasi penyebaran penyakit. Dia memahami bahwa kesehatan fisik berhubungan erat dengan kesehatan jiwa. Dia tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu medis. Baginya, memahami cara kerja paru-paru atau jantung adalah cara untuk mengagumi kehebatan penciptanya. Dia membuktikan bahwa orang yang paling religius seharusnya adalah orang yang paling bersemangat dalam melakukan riset ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita yang ada di Indonesia, kemana semangat Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina di tengah masyarakat kita sekarang? Kenapa sekarang banyak dari kita yang mengaku religius, tapi justru curiga pada sains? Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina menunjukkan bahwa agama seharusnya membuat kita menjadi bangsa yang haus akan data, teliti dalam berhitung, dan unggul dalam teknologi. Mereka tidak menggunakan agama sebagai pelarian dari realitas, tapi sebagai alat untuk membedah dan memperbaiki realitas. Agama tidak pernah menyuruh kita jadi bangsa yang tertinggal. Tidak ada satupun agama di Indonesia yang memuji kemalasan atau membenarkan kebodohan. Kita tidak perlu membuang agama untuk menjadi negara maju. Kita hanya perlu membuang cara beragama yang sempit, yang penuh kebencian, dan yang malas. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan kunci surga, sampai kita membiarkan rumah kita di dunia berantakan, kotor, dan penuh ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya pandangan lain, mari kita diskusi secara sehat di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.